Halo semuanya, jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan tutorial perancangan geometrik jalan. Jadi di video kemarin kita sudah sampai pada tahap bagaimana cara pembuatan alignment horizontalnya. Hasilnya seperti ini. Nah, untuk di langkah selanjutnya adalah kita akan membuat super elevasi. Jadi pertama kita mengklik bagian alignment horizontalnya. Terus kita super elevation. Nah, untuk roadway type ini disesuaikan dengan tipe jalan teman-teman. Karena tipe jalan yang saya pilih di sini adalah tipe jalan 2/2 dan tak terbagi. Jadi kita pilih undivided count. Nah, untuk length-nya ini, karena seperti yang saya bilang sebelumnya, jalannya adalah 2/2. Jadi kita pilih number of lanes right-nya ada 1. Untuk normal lane width-nya, kita pilih, di sini adalah saya pilih 3,5 meter. Normal lane slope-nya kita biarkan begini, 2%. Terus shoulder control-nya di sini, kan di sini saya ingin menghitung super elevasi pada bagian bahu jalan, jadi saya nyalakan. Dengan normal shoulder width-nya kita sesuaikan dengan lebar bahu jalan. Di sini sudah saya taruh di kriteria perancangan bahwa pos yang saya pilih memiliki lebar bahu jalan 3 meter. Jadi saya pilih 3 meter dan normal shoulder slope-nya ini kita gunakan super elevasi bahu 6%. Untuk low side dan high side di sini saya menggunakan default slope. Terus kita tidak ada yang diubah, terus kita finish. Nah, kita akan melihat data hasil perhitungannya seperti ini. Tapi data ini masih salah. Jadi untuk itu kita akan mengoreksi data ini dengan cara kita ke Excel ini, terus kita ke bagian alignment horizontal. Nah, untuk dua parameter yang perlu diperhatikan dalam penjemputan data super elevasi ini adalah LS design sama nilai LTR-nya. Di sini nilainya adalah 105 untuk LS design dan 52,5 untuk LTR. Jadi kita ke run out-nya. Di sini kita yang perlu diubah adalah run out dan run off-nya. Untuk run out di sini adalah kita menggunakan nilai LTR. Untuk run out-nya adalah LTR yaitu 52,5 dan run off-nya adalah LS design 105. Langsung kita ganti. Run out-nya itu 52,5 dan run off-nya itu LS design 105. Terus run off-nya adalah 105. Sorry. 105. Run out-nya itu 52,5. Ya, oke. Setelah sudah kita langsung. Terus, nah, seperti ini. Tidak ada tanda error. Oke, setelah kita membuatkan super elevasi, kita bisa tampilkan diagram super elevasinya. Kita klik ini, elevation, klik super elevation view. Ini saya namakan misalnya SEV, super elevation, super elevasi. Terus kita taruh di sembarang tempat. Di sini saya taruh di sini. Oh, mungkin saya taruhnya di sini deh. Oke, setelah kita membuat super elevasi, langkah selanjutnya adalah kita membuatkan alignment vertikal. Jadi pertamanya kita membuat profilnya dulu. Profile, create surface profile, kita pilih trase sana. Untuk alignment yang rencana tadi, select surface contour, kita add dan drawing profile view. Terus profile view ini saya kasih nama profile view trase rencana. Terus di sini di sini sepertinya tidak ada yang perlu diubah. Coba pastikan view style tidak perlu diubah. Create profile view. Ini saya letakkan misalnya di mana, di sini. Lihat sudah terbentuk untuk profile view-nya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita
mendesain untuk bagian alignment vertikal. Tapi pertama-tama yang perlu diperhatikan bahwa dalam proses pendesainan alignment vertikal, alignment horizontal dan alignment vertikal itu tidak boleh saling bertabrakan. Jadi maksudnya seperti mana? Jadi untuk langkah pertama ini saya harus tampilkan. Coba profile view properties, kita tambahkan atau super elevasi yang sudah kita buat tadi. Nah, oke, kembali ke penjelasan saya tadi, alignment horizontal dan alignment vertikal itu tidak boleh bisa dibilang bertabrakan. Maksudnya seperti apa? Seperti ini. Misalnya kita lihat di sini dari diagram super elevasinya, tikungan SCS kita dimulai pada STA 0 plus 294,94 dan berakhir pada STA 8 plus 0 plus 838,81. Jadi artinya sepanjang STA 0,294,94 hingga STA 0 plus 838,81 tidak boleh ada alignment horizontal. Jadi dia harus lurus. Oke, jadi langkahnya seperti ini. Kita membuatkan terdahulu dari mana bisa. Oke, misalnya dari sini melakukan F8 ya. Nanti ke kanan itu sejauh 294,94. Tulis saja 294,94. Oke. Terus potong ke atas, terus selanjutnya hingga ke 838,81. Jadi untuk 838,81 dikurang 294,94 543,87 543 sorry 543,87 terus nah jadi untuk sepanjang garis ini tidak boleh ada alignment horizontal atau ya benar. Jadi untuk kita akan melakukan pendesainan alignment vertikal berdasarkan pada titik-titik ini. Perlu diingat juga agar untuk meminimalisir galian dan tipunan, kita dapat melakukan pendesainan alignment vertikal mengikuti medan yang dimiliki. Untuk sebelumnya saya sudah melakukan proses pendesainan, jadi saya tampilkan terlebih dahulu. Nah, ini dia. Kita move. Kita pilih dari titik awal sini. Nah, seperti ini kira-kira tampak alignment vertikal yang saya desain. Kita lihat bahwa seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pada daerah awal tikungan hingga akhir tikungan, di sini saya tidak melakukan perubahan, jadi saya biarkan mereka berada pada satu ketinggian yang sama. Jadi tidak ada perubahan tiba-tiba. Untuk perubahannya pada di luar titik-titik yang saya tandai ini. Seperti itu maksud saya. Jadi titik batu ini saya bisa hapus. Nah, langkah selanjutnya kita mulai dengan cara kita klik profile dan profile creation tools, kita klik di sini dan namanya apa ya, alignment vertikal proses rencana. Desain kriteria di sini saya nyalakan. Terus kita pilih draw tangent. Kita klik sini sampai di sini. Di sini terus sampai di sini. Terus sampai perubahan
sini, di sini, dan sampai di sini. Kita tekan enter. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita klik dari profile tadi, kita terus geometry editor, terus kita klik yang ini. Nah, data-data ini kita copy dulu. Besar juga. Terus kita masukkan ke bagian titik potong. Ini saya sudah singkat input. Nah, jadi pertama kita lihat seperti ini. Kita masukkan nilai stationingnya. Sini sudah lihat. Sudah saya masukkan nilainya di awal tadi. Kita masukkan nilai elevation, PVI elevationnya di kolom ini, elevasi. Setelah itu dia akan menghitung nilai gradiennya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan titik cekung dan titik cembung. Nah, di sini sudah saya lampirkan hasil screenshotan dari profile view-nya ini. Seperti ini. Kita lihat. Nah, kelasnya saya lihatkan di Excel saja. Jadi untuk di daerah awal sini, itu kita pilih daerah cekung 1. Tepatnya dia di antara STA 0 sampai 0 plus 165. Terus untuk bagian menanjak kedua itu digunakan cembung 1. Terus setelah itu ada turunannya kita pilih. Kita gunakan cembung 2 dan nilai cekung 2. Jadi sudah saya beri keterangan lanjutan seperti itu. Di antara STA 00 hingga 165 adalah cekung 1. Terus STA 165 sampai STA 280. Di sini maksudnya adalah cembung 1. Terus di STS-nya ini, di STS ini dimulai dari STA plus 0 plus 280 hingga 0 plus 838 adalah kita lihat bahwa gradiennya 0. Terus kita lanjutkan, intinya kita melihat hingga cekung 2. Coba cekung 1, cembung 1, cembung 2, cekung 2. Nah, selanjutnya kita ke bagian lengkung vertikal. Nah, untuk lengkung vertikal ini kita mulai menghitung LV dari desain yang kita punya. Misalnya di sini kita dapatkan cembung 1. Itu digunakan data dari slide tadi, E5 dan E5 dikurangi 7. Kalau kita lihat tadi, E5 dan E7. 5 dan E7 itu adalah cembung 1. Sesuai. Pokoknya data A ini kita sesuaikan dengan data titik potong vertikal yang kita punya ini. Nah, selanjutnya ada beberapa parameter yang perlu dipertimbangkan, yaitu adalah bisa adalah stop site distance. Ini kita lihat dari referensi ASTRO. Jadi misalnya di sini untuk design speednya kita gunakan 60 km per jam, didapatkan stop site distance-nya itu 85. Dan untuk nilai K-nya itu adalah 11. Terus untuk passing site distance-nya itu kita sesuaikan di tabel ini. Untuk design speed-nya 60 digunakan 180. Nah, setelah hasil penginputan data-data tadi, kita didapatkan bahwa untuk nilai cembung 1, LVD-nya 98, cembung 2 adalah 30, cekung 1 dan cekung 2 bertukar-tukar adalah 58 dan 63. Langsung saja kita input dengan cara kita klik element vertikalnya, kita ke geometry editor, dan kita pilih bukan free vertical curve yang parabola. Sebelum itu saya matikan dulu agar tidak terselect untuk proses ini. Jadi layer vertikal saya matikan dulu. Terus ke geometry editor tadi, kita ke free vertical curve yang parabola. Kita pilih first entry-nya di sini. First entry karena ini adalah cekung 1 ya. Cekung 1 benar, cekung 1 kita hasil perhitungannya menunjukkan nilai 58. Kita input nilainya adalah 58. Oke,
untuk cembung 1, cembung satunya itu ada nilainya 98. Nah, untuk cembung 2 nilainya adalah 30. Nilai 30. Oke. Terus nilai cekung 2 nya 83. Nah, seperti itu. Nah, jadi begitulah untuk proses pembuatan alignment vertikalnya. Untuk selanjutnya kita bisa lanjutkan dengan proses pembuatan assembly. Jadi kita pilih ke assembly, create assembly, terus namanya di sini saya biarkan assembly. Terus assembly type-nya kita sesuaikan pada roadway type di proses pendesainan super elevation tadi. Kita pilih undivided ground road. Kita klik OK. Kita letakkan di mana saja. Misalnya di sini saya letakkan di sini. Nah, setelah itu kita klik di sini. Itu kita pilih lane dan kita pilih lane super elevation AOR. Terus kita klik di sini. Nah, terus kita atur parameternya dengan cara kita klik terus assembly properties. Terus kita ke parameter. Saatnya akan kita mendesainkan lebih dahulu. Terus width-nya kita buat 3,5. Default slope-nya 2%. Sesuai tadi. Use super elevation. Kita pilih height length outside. Terus tidak ada yang dirubah lagi. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita tambahkan bahu jalan. Shoulders. Di sini saya menggunakan shoulder extend subbase. Terus kita taruh di sini. Nah, seperti itu. Ini yang kita cari yang sama, assembly properties, parameter. Nah, shoulder width-nya di sini saya gunakan 0,5 dan super elevation slope-nya di sini saya gunakan right outside shoulder. Oke. Terus default shoulder slope-nya. Nah, di sini saya ganti dulu subbase daylight type-nya untuk dengan fold width, fold slope, adjust width. Sini kita ganti daylight width-nya dengan 2,5 meter. Karena di sini ada 2,5, di sini ada 0,5, jadi 3 totalnya. Terus oke, terus apply. Nah, jadi seperti ini untuk bahu jalan. Jika kita lihat dengan screenshot yang ada di existing, maka hampir sama. Dimana di sini ada bahu jalan untuk sebagian merupakan tanah biasa dan sebagiannya lagi merupakan bahu jalan dengan bagian perkerasan. Jadi sesuai dengan yang saya buat di sini. Untuk lebarnya kita bisa cek dulu untuk sekedar memverifikasi. Di sini adalah coba 0,5. Ini coba saya cek terlebih dahulu. Terusnya, oke, adjust slope. Wah. Iya, ini sudah berat. Jadi tadi saya ada melakukan kesalahan dalam
proses penentuan surface daylight. Di sini harus dipilih hold width adjust slope. Jadi ini maksudnya daylight width-nya di sini dibuat sebagai nilai yang tetap, dan sedangkan slope-nya atau kemiringannya itu yang mengikuti parameter daylight width-nya ini. Jadi kalau kira-kira kita hitung tadi, sekarang menghitung ulang, coba tidak tepat ya, tapi biar. Nah, nilainya ditunjukkan bahwa nilainya adalah 3 meter, sesuai sama yang kita desain tadi. Nah, untuk selanjutnya kita menambahkan saluran tepi jalan, drainase. Nah, untuk saluran tepi jalan drainase sendiri tidak ada peraturan khususnya. Jadi untuk berdasarkan PDGJ tahun 2021, untuk saluran drainase itu tidak boleh berbentuk V atau huruf V di sini. Terus dan untuk berbentuk kotak itu hanya diperuntukkan untuk beberapa kasus tertentu atau untuk beberapa kondisi tertentu saja. Jadi untuk pada proses pendesainan kali ini saya menggunakan drainase channel dengan berbentuk trapesium. Coba sebentar seperti ini. Oke. Assembly properties parameter. Depth-nya di sini kedalamannya kita gunakan 0,5 sesuai desain kita tadi drainasenya. Untuk bottom width ini saya gunakan 0,3. Terus side slope-nya di sini kita gunakan perpanjang. Di sini 0,2. Terus ini depth-nya. Ini sisanya saya biarkan 0 semua. Nah, jadinya seperti ini. Terus kita move. Nah, seperti ini. Jadi, selanjutnya kita bisa tambahkan daylight-nya. Sini saya akan menggunakan daylight general. Teman-teman bisa menggunakan kondisi yang lain. Di samping, nah seperti ini. Selanjutnya kita tinggal mirror bagian sebelah kanan ini dengan kita select dan mirror tapi di sini. Nah, sudah seperti ini. Nah, ini ada kita harus pindahkan dulu. Kita move dia sini. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk assembly kita sudah selesai. Nah, selanjutnya di sini kita bisa langsung pembuatan koridor. Jadi caranya adalah kita ke bagian sini, menu ini, koridor. Koridor, kita namakan koridor seperti biasa. Terus alignment kita pilih tas rencananya. Profilnya kita pakai VTR. Terus assembly kita buat pilih assembly yang tadi. Dan target surface-nya adalah kontur. Terus oke. Di sini tidak ada perubahan. Rebuild koridor. Selanjutnya itu kita buat surface baru. Create surface namanya misalnya kontur rasa rencana. Di sini stylenya bebas, saya ganti seperti ini. Kalau tidak diganti default juga bisa. Ini untuk menggantinya. Setelah kita buat tadi, kita pilih ke prospektor ini, kita ke koridor ini kita select, terus kita buat koridor surface. Nah, setelah sampai pada bagian ini, kita klik ini, dan ini. Ke captionnya boundaries. Dan ini klik kanan, terus klik koridor, extend as outer boundary. Terus kita kita rebuild the koridor. Nah, setelah itu kita masih di tab prospektor, kita ke surface, kita cari kontur yang kita barusan buat tadi,
itu kontur trase rencana. Ke definition, kita ke edit, terus kita paste surface-nya, kita pilihkan surface up, kita pilih kontur. Oke, selanjutnya itu kita ke boundaries. Kita ke boundaries dulu, kita add, terus kita biarkan kosong, type-nya kita pilih high, terus ini, jadi kita klik enter. Nah, ini kita pilih dari koridor. Setelah kita buat koridor ini, langkah selanjutnya yaitu kita bisa membuat sampel line. Sampel line, terus kita enter, kita pilih trase rencana. Nah, ini sampel line. Ini saya hapus dulu nama sebagiannya. Nah, kita pastikan keempat data source-nya ini ada dan aktif. Kita oke. Selanjutnya kita ke bagian sini, kita pilih by range of station. Nah, di sini untuk bagian sini kita bikin menjadi true semua. Nah, dan untuk left swept width dan right swept width bisa dibiarkan default, tapi di sini saya ingin menggantinya. Untuk left swept width-nya bisa saya gunakan 50 meter, right swept 50 meter. Oke. Nah, untuk increment along tangent, along curve, sama along spirals-nya itu bisa diganti juga. Jadi misalnya long tangent-nya kita gunakan 50, increment along curve-nya bisa digunakan 50, atau increment along spirals-nya itu bisa digunakan 50. Tapi kalau di sini saya akan biarkan dia default. Terus kita oke. Nah, jadi sampel line-nya seperti ini. Enter. Nah, setelah sampel line itu jadi, kita akan analyze, terus kita compute materials, terus alignment trase rencana, sampel line tadi, terus kita pilih OK. Nah, untuk EJ atau existing ground kita pilih contour, dan datumnya itu adalah surface dari koridor tadi. Setelah kita OK. Nah, setelah itu kita bisa ke home, dan kita bikin section view untuk melihat potongan dan gang dan timbulan. Soalnya rencana sampel lain kita biarkan, section view-nya bisa diganti, section view misalnya salah view mana boleh. Oke, kita next. Di sini ternyata tidak perlu ada yang diganti, bisa dibiarkan saja. Tapi ini saya ingin menambahkan data bench-nya, bukan data bench. Maksudnya di sini, di section view table. Sini saya tambahkan. Terus kita ke section view. Kita pilih tempat kosong lagi. Sudah saya taruh di sini. Seperti ini. Nah, sudah terlihat untuk section view dari trase yang kita rencanakan. Sini didapatkan bahwa untuk akumulasi atau selisih antara galian dan timbunan kita yaitu 3687,49. Untuk lebih jelas dan lebih detailnya kita bisa ke analyze, terus kita volume report. Di sini total volume table, terus style kita pilih cut and fill, terus tipe yang diubah, kita paste. Misalnya saya taruh di sini. Nah, sini kita akan melihat perhitungan cut and fill-nya serta volumenya secara total. Selanjutnya kita bisa mencoba dengan test drive. Kita pilih analyze drive, terus kita enter.
Nah, untuk available path-nya kita pilih AV trase rencana. Bisa lihat seperti ini jadi hasilnya. Karena cukup terganggu, jadi kita coba matikan kontur existing kita. Edit surface. Salah, sudah kontur. Surface properties. Terus bagian surface style-nya kita matikan. Display. Nah, seperti ini tampilannya. Coba kita jalankan dengan kecepatan sesuai dengan kecepatan rencana kita, yaitu 60. Coba terus kita play. Nah, jadi seperti ini untuk proses pengetes drive ya, dari tikungan yang sudah kita rancang. Bisa kita ganti stylenya, di sini ganti shade. Oke, untuk sekian saja tutorial mengenai proses perancangan geometrik jalan dengan 3 tikungan ECS. Terima kasih.